Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertemuan keempat untuk mata kuliah kewirausahaan membahas tentang peluang wirausaha. Nah, apa sebenarnya arti dari peluang usaha? Nah, kalau kita lihat peluang usaha, artinya kata-kata peluang dan usaha. Nah, kalau kita lihat peluang itu sama saja dengan apa yang kita sebut dengan kesempatan, ya, atau satu hal yang bisa kita jadikan sesuatu untuk keuntungan yang akan kita peroleh. Jadi adalah suatu peluang. Dan kemudian usaha ini artinya adalah ya sama dengan seperti upaya. Jadi kita berbagai daya ya, yang kita lakukan untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan. Jadi artinya peluang usaha itu ya adalah semacam atau suatu proses yang melibatkan individu atau bisa saja satu kelompok yang menggunakan usaha atau upaya dan juga sarana-sarana tertentu untuk menciptakan sesuatu nilai tambah ya, guna memenuhi suatu kebutuhan tanpa memperhatikan sumber daya yang digunakan ya. Yang kedua, apa ciri-ciri dari peluang usaha? Nah, kalau kita ketahui ada beberapa ciri-ciri. Yang pertama, peluang usaha itu tidak kalau dalam kewirausahaan adalah tidak meniru orang lain, tetapi merupakan suatu hasil dari suatu penelitian atau pemikiran ya. Kemudian peluang usaha ini bisa mengantisipasi perubahan yang terjadi sebagai akibat dari adanya persaingan di pasar ya. Yang ketiga adalah adanya keyakinan kita untuk dapat mewujudkannya. Nah, yang keempat, peluang ini harus sesuai dengan yang kita kehendaki. Selanjutnya adalah peluang usaha ini sudah merupakan sesuatu hal yang sudah kita kita pelajari, dan kemudian ini sudah menjadi sesuatu yang kita katakan bisa teruji ya. Dan tentunya yang jelas adalah adanya passion ya, atau rasa senang untuk melakukan dari adanya peluang usaha tersebut. Nah, ini adalah tentang peluang usaha. Nah, kemudian apa saja faktor yang mempengaruhi peluang usaha? Yang pertama tentunya faktor internal ya, yaitu faktor yang bersumber dari dalam ya, atau diri sendiri ya, atau dalam nanti menjadi suatu kelompok ya. Nah, kemudian di situ ada beberapa hal ya dari faktor internal tersebut ya. Pertama adalah wawasan atau pengetahuan, kemudian adanya pengalaman terkait dengan suatu bisnis ya, karena ini ada peluang usaha. Kemudian adanya pengalaman dan kemampuan. Jadi kita bisa menceritakan bahwa kita mempunyai suatu pengalaman atau mempunyai suatu cerita pada masa lalu yang kita telah lakukan sehingga itu bisa kita laksanakan. Yang keempat ada kemampuan atau pemahaman terhadap situasi yang akan terjadi. Yang kedua adalah faktornya adalah eksternal. Nah, ini adalah faktor yang bersumber dari luar diri, yang bisa saja ada suatu masalah yang muncul, kemudian ini belum terselesaikan dan kita merasa ini merupakan suatu peluang kalau kita bisa menyelesaikan persoalan tersebut. Nah, kemudian juga adanya suatu kesulitan dalam mencari solusi masalah, berbagai kendala yang bisa dihadapi kalau masalah itu dipecahkan. Nah, ini juga jadi pemikiran untuk membuat sesuatu yang baru untuk menjadi hal yang bisa memecahkan masalah tersebut dan tentunya bisa mendatangkan suatu keuntungan. Nah, ini adalah beberapa hal yang terkait dengan faktor eksternal. Nah, kemudian dari mana sumber peluang usaha itu bisa muncul? Yang pertama ya tentunya dari diri sendiri ya. Adanya suatu potensi, misalnya kita ada hobi terhadap sesuatu ya. Nah, ini kemudian ini bisa menjadi suatu hal yang menghasilkan keuangan. Hobinya motor, kemudian utak-utik motor, bikin motor custom, atau terkait dengan binatang ya, kita dengan ikan, dengan dengan burung dan lain-lain. Ini juga kadang-kadang bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa, uang yang bisa kita dapatkan. Kemudian dari keahlian, kita punya keahlian tertentu dalam bidang IT, kita bisa
membuat aplikasi-aplikasi dan kita ngutak-ngutik ya dalam kaitan dengan suatu mendesain suatu contohnya web dan lain-lain. Ini tentunya akan bisa juga menghasilkan keuntungan dan juga bisa dalam kaitan dengan apa yang kita lakukan terhadap lingkungan. Di lingkungan sekitar kita lakukan penelitian, kemudian kita melihat bahwa ini ada peluang-peluang yang bisa kita dapatkan. Jadi dari lingkungan pun kita bisa mendapatkan suatu peluang ya. Nah, kemudian hal lain yang juga dari Mama, kalau kita sudah berbisnis itu dari konsumen memberikan suatu ide atau memberikan suatu permintaan ya. Adanya mungkin suatu keluhan, ada kemudian suatu harapan atau ya katakanlah seperti saran ya terhadap suatu barang atau jasa yang nanti ini menjadi sumber ide untuk bisa kita ciptakan menjadi suatu peluang usaha. Kemudian bisa juga dari adanya perubahan yang terjadi yang bisa muncul dari Mama di dalam lingkungan ya. Adanya suatu hal yang terjadi di lingkungan kita dan ini kita bisa jadikan peluang. Mama katakanlah ada orang merasa adanya sampah yang bertebaran dan kemudian kita bisa menciptakan suatu aplikasi yang nantinya ini bisa kita lakukan menjadi sumber uang dengan kita melakukan pemilahan, kemudian kita melakukan upaya-upaya untuk melakukan produk dari limbah yang kita manfaatkan dengan suatu kreativitas. Nah, ini adalah hal-hal yang terkait dengan bagaimana kita bisa mendapatkan peluang ya dari alam sekitar kita. Dan kemudian ada lagi yang terkait dengan ciri-ciri peluang. Ya, peluang usaha yang mungkin potensial ya. Nah, pertama tentunya harus punya nilai keuntungan atau nilai jual. Jadi kemudian bukan hanya sekedar keinginan atau ambisi yang sifatnya tidak real ya. Dan kemudian ini bukan menjadi suatu hal yang bisnis musiman ya. Nah, diharapkan bahwa apa yang nanti menjadi peluang tersebut dari ide-ide tersebut bisa berkelanjutan ya, tidak hanya semusim ya. Dan tentunya yang kita selain itu tentunya harus bisa menghasilkan keuntungan ya, adanya suatu profitable. Nah, dan yang kita inginkan adalah nantinya ini bisa menjadi skala ini kita perbesar. Artinya kalau tadinya keuntungannya mungkin kalau dalam skala kecil adalah kecil dan kita manfaatkan ini menjadi suatu hal yang besar. Nah, kemudian kita juga memanfaatkan ide-ide yang ada muncul dari mimpi kita menjadi ide dan ide-ide ini bisa menjadi suatu peluang. Oleh karena itu, bagi seorang wirausaha dibutuhkan adanya suatu kreativitas bagaimana mengimplementasikan ide-ide menjadi sesuatu yang bisa menghasilkan uang. Artinya bagaimana kita mengembangkan ide-ide bisnis tersebut menjadi suatu hal yang menguntungkan. Nah, oleh karena itu, di dalam kewirausahaan kita juga mempelajari yang namanya proposal bisnis, kemudian studi kelayakan bisnis. Ini semua adalah bagaimana kita bisa mengimplementasikan dari mimpi, kemudian menjadi ide menjadi suatu gagasan kreatif yang nanti bisa dituangkan, dan kemudian ini bisa dijadikan suatu peluang usaha yang nantinya bisa menghasilkan keuntungan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.